Jangan sampai kalau Anda panggil saya Putri, kemudian menjadikan saya sebagai salah satu rekomendasi untuk menjadi pimpinan mereka. Jangankan menjadi seorang ASN, menjadi tenaga sukarela saja, Anda akan ditanya seperti itu. Oh begitu ya? Iya. Wow. Itu yang terjadi. Berarti kalau begitu saya bisa simpulkan bahwa apabila ada sebuah atau terjadi seperti itu di sebuah daerah, berarti yang salah kepala daerahnya. Kalau di kepala daerah yang Anda sekarang tempati. Wah. Are you ready? Alright, baby. Time is yours. Putri Tani Aga Kareba. Baji ji. Bapak Rizal menjual kancing. Kak Rizal andalanku je. Mantap enggak? Mantap. Okay. Dan Anda baru tamu saya yang begitu tadi modelnya. Anda berteriak di lapangan. Kalau bisa saya keluar saja kalau. Okay. Memang Putri Tani memang lebih identik lah kerja-kerja lapangan dibanding kerja-kerja ruangan. Iya, karena menurut saya kerja lapangan itu membuat kita mendapatkan lebih banyak ilmu ketika dibanding kita harus berada di belakang meja. Tapi Anda perempuan. Itu dia. Kenapa harus Anda semua para lelaki harus mengeneralisasikan orang gitu? Iya dong, harus dong. Kenapa kata Najwa Shihab ya? Ya, oke. Kata Najwa Shihab, kenapa perempuan itu harus disuruh untuk memilih? Kenapa laki-laki juga tidak sering kali disuruh untuk memilih? Dan ketika perempuan disuruh untuk memilih, itu jawabannya pasti akan kembali ke pasal 1, akan kembali ke para lelaki. Anda tahu? Jadi Anda mau jadi lelaki? Iya. Kadang-kala saya juga ingin menjadi lelaki. Iya. Tidak risih dikatakan sebagai wanita yang mirip laki-laki dalam hal ini karakternya, gayanya. Enggak sih. Karena menurut saya menjadi seorang perempuan itu adalah sebuah hadiah yang luar biasa dan memiliki sifat sedikit seperti laki-laki itu adalah sebuah kekuatan. Saya tidak bisa bayangkan kasihannya suamimu ini. Iya memang, saya juga kasihan sama dia. Makanya mohon maaf ya. Ini jangan Anda menjebak kepada masalah pribadi yang nanti bisa membuat para lelaki-lelaki di luar sana ini akan menjadikan saya sebagai salah satu representasi untuk menjadi istri mereka. Woi, keren. Putri? Yes. Saya panggil Putri atau Putih aja ya? Putih aja lah. Putih aja. Saya panggil Putri itu kayak gimana? Iya, nanti jangan sampai kalau Anda jadikan panggil saya Putri, itu representasi orang saya adalah seorang yang anggun. Kemudian menjadikan saya sebagai salah satu rekomendasi untuk menjadi pimpinan mereka. Kontrol. Putih. Ya. Saya tentu senang sekali kau bisa hadir di sini. Dan itu lama lah sudah kita kontak-kontakan. Iya. Dan Anda jauh-jauh dari Masamba. Iya. Ini adalah tamu saya yang kedua dari Masamba Utara. Iya, saya tahu itu dan itu Anda betul-betul membuat perubahan yang luar biasa. Saya tepuk tangan dulu untuk Rizal Jamal. Luar biasa. Kenapa orang Masamba Utara begitu akhir-akhir ini ke saya ya? Saya tidak tahu. Itu bukan cuma Masamba aja, tapi dengan Anda mengambil isu itu, saya yakin besok itu Anda akan menjadi seorang miliarder. Enggak lah. Tapi boleh diaminkan. Amin. Ya. Semuanya halal baik. Jangan lupa untuk mengambil saya sebagai ajudan ya. Semua orang yang duduk di kursi Time is Yours ini di depan saya panas, wajib di rapid test. Karena sekarang kita era pandemi, new normal dan sebagainya, jadi perlu saya rapid test. Rapid test ini berbentuk pertanyaan. Rapid cepat, tes pertanyaan. Oke, jadi rapid test. Tapi itu dulu dua glitter kan ya. Saya akan memberikan 5 pertanyaan dan setiap pertanyaan hanya ada 2 pilihan dan Anda harus memilih salah satu, jawab paling cepat. Ini games yang menjebak. Seriusan, ini games yang menjebak. Anda harus memilih because life is a choice, alright? Yes. Oke. Dan 5 pertanyaan inilah yang kira-kira akan menjadi bahan kita untuk ngobrol-ngobrol beberapa menit ke depan. Baik. Putri Tani. Iya, Rizal Jamal. Jurnalis atau pegawai kantoran? Jurnalis. Wanita karir atau wanita setia? Wanita karir. Politik atau media? Media. ASN terlibat politik atau kepala daerah mempolitisasi ASN? Kenapa Anda ketawa? Itu 2 pilihan yang benar-benar arahnya akan sama soalnya. Saya ulang, ASN terlibat politik atau kepala daerah mempolitisasi ASN? Mending ASN terlibat politik. Oke. Depan layar atau belakang layar? Belakang layar. Alright. Coba dihitung siapa tadi namanya yang belakang kamera itu ada berapa detik saya mencoba. Kenapa? Ada apa dengan pegawai kantoran?
Mending Nggak bagus ya kerja di kantoran, apalagi di pemerintahan. tergantung persepsi Anda bagaimana. Persepsi saya selama ini orang bangga karena seragamnya, bos. Saya tidak. Ada Linmas, ada logo Pemda, ada papan nama yang gold hitam gimana Berarti gitu. sama Anda pemikirannya terlalu kolonial Jo kalau begitu. It's okay, saya kira. Oke, Itu kan oke. persepsi saya. Tetapi selama ini saya berpersepsi begitu karena orang Iya. kebanyakan seperti itu. Jangan sampai juga anak Anda juga kepikiran Anda jadikan untuk sebagai ASN. Karena itu Karena gini, kerja di pemerintahan iya. ada sebuah apa istilahnya sih? Ada sebuah pengakuan. Pengakuan, betul. Pengakuan sukses. yes. Kira-kira seperti itu, dekat dengan pejabat, Pejabat, pimpinan dan sebagainya. Betul. Ya tip-tip atau apa bonus-bonus dan sebagainya boleh. SPPD ngomong gitu aja kok susah banget. Saya kan tidak mau ngomong Iya. itu, biar Anda saja karena Anda kan sekarang terlibat di pemerintahan. Oke. Oke, gimana tuh? Menjadi sebuah ASN, aparatur sipil negara, itu menurut saya adalah sebuah hal yang luar biasa. Tidak semua orang punya kesempatan gitu. Tapi bagaimana kita bersikap menjadi seorang ASN yang baik itu adalah sebuah hal yang sulit, sangat sulit menurut Kenapa saya. sulit? Padahal sudah ada aturannya. Iya itu dia. Nah itu dia. Sudah ada aturannya. Tapi apakah semua ASN itu mengerti dengan aturan yang ada? Apakah saya harus memberi contoh saat ini juga? Harus dong. Oke. Contoh. Contoh. Karena ASN bisa marah dong. Iya. Makanya contoh kan. Saya contohkan ya. Saya berada di jauh hari saya sudah mendedikasikan diri sebagai seorang jurnalis. Di mana seorang jurnalis itu kan harus berada di pihak yang independen gitu kan. Betul. Dan ketika saya berada di lingkungan birokrasi, mau tidak mau, ketika kita ingin independen, tapi ada satu hal yang selalu menarik kita untuk kadangkala untuk tidak bersikap sebagai seorang independen. Saya kemarin dihubungi oleh salah seorang ASN. Kamu orangnya siapa sih? Jelaslah saya ngomong. Saya orang yang bekerja atas nama pimpinan, bukan atas nama personal. Karena mau saya seorang ASN yang sudah terikat yang sudah terikat dengan SK sebagai aparatur sipil negara atau PNS, ataupun saya masih berstatus sebagai tenaga sukarela, tapi ujungnya kita dibiayai oleh uang negara. Jadi mau tidak mau kita terikat oleh aturan negara. Tapi ketika kita posisinya berada di satu momen nih, momennya bisa Anda artikan sebagai apa saja. Sebut aja dong momennya, pilkada misalnya. Pilkada misalnya. Ada untung ruginya Anda dekat dengan seorang pejabat yang notabene mungkin ya akan ikut berkompetisi kembali. Itu. Ya. Oke, saya kemarin ditanya nih, Put, kamu orangnya siapa sih? Saya bilang, saya bukan orang siapa-siapa di sini. Orangnya siapa? Itu pertanyaan Iya, apa itu? pertanyaan Kamu apa orangnya itu? siapa? Pertanyaan apa? Saya betul. Kamu orangnya siapa? Kamu orangnya siapa? Saya orang baik-baik yang datang untuk menimba ilmu dan memanfaatkan ilmu di situ ya. Saya hadir bukan untuk menguntungkan salah satu pihak. Karena semua pihak seharusnya diuntungkan dengan kehadiran saya, dengan ilmu yang saya bawa. Nah, kemudian setelah saya berkata, saya orang yang bekerja atas nama pengabdian untuk negara, tapi tidak untuk menguntungkan salah satu pihak yang dengan kapasitas di ranah personalia mereka, gitu. Jadi saya ingin menguntungkan mereka dalam kapasitas mereka sebagai pemimpin yang nantinya akan bermanfaat untuk orang banyak masyarakat. Dan itu diterima? Tidak diterima. Tidak. Berarti memang ASN hari ini memang harus berpihak kepada salah satu begini. Ujungnya saya rasa penting untuk kesejahteraan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Contoh gini, ini saya tidak mendeskripsikan PNS ya. Tidak. Justru kita ingin lebih betapa pentingnya dia. Betapa pentingnya seorang PNS ketika dia memiliki kedekatan dan akan berujung pada kesejahteraan orang banyak di sekelilingnya. Contoh. Ketika Anda menjadi seorang kepala bidang, atau Anda menjadi seorang aparatur sipil negara, menjadi seorang PPATK atau penanggung jawab atas sebuah kebijakan yang dibikin oleh pemerintah,
Anda akan mendapatkan reward, baik itu pengakuan secara umum ataupun yang akan menguntungkan diri Anda. Tapi bisakah keuntungan yang Anda dapat itu Anda gunakan untuk mensejahterakan orang-orang di sekeliling Anda? Misalnya, saya seorang kepala bidang. Oke. Siap Ibu Kabid. Iya, amin ya. Saya seorang kepala bidang. Saya dekat nih sama Bupati, Bu, atau Pak, gitu ya. Kita ada program ini nih. Oke. Oh ya bagus itu. Terus apa keuntungan yang kita dapat? Ya keuntungannya banyak untuk masyarakat. Tentu ada realisasi yang kita lakukan. Masyarakat bisa mengambil untung dari sini. Bukan untung secara materi ya. Okay. Tapi banyak sekali manfaat yang bisa dengan program ini. Kita bisa menaikkan PDRB, kita bisa mengangkat nama daerah. Bagaimana dengan orang-orang di sekeliling kita gitu, Bu? Ya dekat kak sama kita, atau Pak dekat kak sama kita. Terus masalahnya ini kodong anak-anak di sekeliling kok masih tenaga sukarela, mereka tidak dapat TPP. Sementara kami yang PNS dapat di kodong TPP. Bagaimana kalau misalnya nih ya, ada program ini, saya harus ke perjalanan dinas, saya bagi deh untuk tenaga sukarela itu ya. Itu maksud saya gitu. Terus itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Terus kemudian ada perjalanan dinasku ini, bagaimana kalau kita bikin satu program gitu tapi programnya itu yang menyasar ke masyarakat. Jadi uang yang kita dapatkan atau materi yang kita dapatkan dari sebuah program itu tidak menguntungkan diri kita sendiri, tapi menguntungkan orang banyak gitu. Itulah maksud saya, menjadilah seorang PNS atau ASN yang visioner gitu. Jangan hanya mendekat ke pimpinan, atasan hanya untuk mengambil untuk menjadikan ladang keuntungan pribadi. Sorry begini, Bu. Ini kan ASN kan sudah terikat aturan. Iya. Ada aturan. Iya. Saya kurang tahu apakah juga ada sumpah dan sebagainya. Iya, dan ada sumpah, betul. Ada sumpah kan? Di pengetahuan saya sebagai seorang yang belum dilantik. Betul. Dan setiap momen menjelang pilkada atau momen-momen lain yang mungkin kaitannya dengan politik, PNS adalah orang-orang atau apa ya? Akumulasi atau populasi yang enak sekali digerakkan. Kenapa Anda mengatakan seperti itu? Karena jejaringnya. Jejaring seperti apa yang Anda Contoh saya ASN. Saya punya keluarga. Ya kan? Betapa banyak ASN dalam sebuah pemerintahan daerah tingkat 2 misalnya, kabupaten kota. Belum lagi di provinsi dan seterusnya. Jangankan menjadi seorang ASN, menjadi tenaga sukarela saja, Anda akan ditanya seperti itu. Oh begitu ya? Iya. Wow. Itu yang terjadi. Bukan hanya sukarela juga sebegitu. Saya harus menyebutkan secara real atau tidak ini? Maksud saya begini. Ini Anda akan menyiarkan di YouTube loh. Begini masalahnya, Bu. Soalnya saya termasuk orang yang berapa kali ditawari untuk ya saya pernah dapat beasiswa untuk kemudian menjadi seorang ASN tapi dosen di sebuah perguruan tinggi. Skop wilayah saya kan tentu pada wilayah pemerintahan landscape-nya, karena tentu di institusi perguruan tinggi kita agak-agak jauh lah bicara politik, walaupun terbuka lebar juga, tetapi agak sedikit jauh lah. Yang namanya rektor dengan kepala daerah kan beda. Masa sekelas sukarelawan juga atau honorer juga sampai segitunya ditanya seperti itu, kamu ini orang mana? Orangnya siapa? Dan kemudian harus memilih dong ketika mereka ditanya, kan masih honor. Apalagi ada iming-iming nanti kalau mau kok ini. Sebenarnya itu kembali ke bagaimana seorang pimpinan menanamkan mindset ke dalam lingkungan tempat kerja dan lingkungan orang-orang yang bekerja dengan dia. Berarti kalau begitu saya bisa simpulkan bahwa apabila ada sebuah atau terjadi seperti itu di sebuah daerah, ASN-nya dipolitisasi atau dia terlibat politik, berarti yang salah kepala daerahnya. Bukan juga. Kenapa? Tadi kau baru bilang begitu. Saya tidak mengatakan. Tergantung pimpinannya. Tergantung pimpinannya mau atau tidak. Nah sekarang saya menyebutkan tidak. Ya tidak sih. Iya kan? Tapi kan larinya ke sana, Pute. Tidak. Tergantung mindsetnya. Sekarang kalau saya menyebutkan satu orang, ya tergantung orang itu. Sekarang karakter orang pimpinan kan berbeda-beda. Iya kan? Nah jadi tergantung orangnya. Sekarang kan kita tidak menyebut ke satu pihak, tapi kita bagaimana melihat karakter beberapa orang gitu, yang benar nggak sih, dan yang harus berperan penting ini memang kepala daerah gitu. Kalau di kepala daerah yang Anda sekarang tempati, wah gitu ya. Iya kan? Saya harus mengatakan jujur ya,
ini bisa menjadi mudah-mudahan semua kepala daerah yang melihat ini. Ini bisa jadi referensi iya, dong. Referensi. Mudah-mudahan semua kepala daerah yang melihat ini, tolonglah jangan membuat salah satu orang hidup dengan stigma. Jangan membuat orang-orang di sekeliling Anda hidup dalam stigma. Dan jangan membuat orang-orang di sekeliling Anda ingin naik tapi menjatuhkan orang-orang yang ada di sekeliling Anda juga. Dan ini maksudnya lingkup di pemerintahan? Iya. Itu terjadi kah? Tadi pertanyaan Anda pertama apa? Pertanyaan Anda pertama apa? Pertanyaan saya, apakah itu terjadi? Iya. Nah, kalau di pemerintahan yang sekarang, saya menganggap semua pimpinan saya itu orang yang baik. Tapi apakah orang-orang yang ada di sekelilingnya itu bisa membawa perubahan yang baik untuk pimpinan, itu tergantung dari personalnya masing-masing. Bukan tergantung pimpinannya. Tapi tergantung personalnya kan? Iya, tergantung personal yang melekat pada pimpinannya. Betul. Dan itu penting. Pimpinan mereka tidak saya representatif dari masyarakat ya. Saya tidak akan melihat orang-orang yang ada di belakang layar. Tapi saya akan melihat pimpinannya. Benar tidak itu yang dilakukan oleh pimpinan? Tentu dia akan melihat orang pertama yang ada di depan. Bagaimana caranya Pute membedakan antara pimpinan dan pribadi yang melekat pada pimpinan? Nah, contoh, saya misalnya bupati. Terus saya juga Rijal Jamal. Oke. Bagaimana Anda bisa membedakan itu? Sedangkan itu hal yang sangat dekat, melekat. Saya harus melihat Anda sebagai kepala daerah, misalnya. Tadi saya ini melihat itu pimpinannya, fungsinya, jabatannya. Bagaimana caranya Pute membedakan itu? Saya harus menghadap ke Anda langsung. Saya kasih contoh. Bagaimana kita membedakan antara Jokowi dan Presiden Republik Indonesia? Lihatlah dari, itu dia. Kan? Ya itu dia. Saya kan tidak berada di dalam lingkup dia setiap harinya, setiap jam, setiap detik. Jadi ketika kita harus melihat perbedaan itu, masuklah ke dalam lingkungannya setiap saat, setiap detik, dan setiap hari. Gitu. Maksud saya adalah ketika kita melihat kepala daerah ini sebagai pribadinya, berarti kita salah. Anda jangan menjebak saya dengan pertanyaan. Saya tidak menjebak Anda. Saya cuma meyakinkan apakah yang sudah kita resahkan ini atau apa yang kita opinikan ini kita bisa pertanggungjawabkan, kan itu masalahnya. Oke. Itu masalahnya. Dan pertanyaan Anda adalah dan pertanyaan Anda adalah bagaimana cara Anda bisa membedakan? Tergantung pimpinannya bagaimana. Iya. Ini kan pribadinya. Ini kan anggap begini, bupati itu selalu ada terus. Tapi yang namanya Rijal Jamal tidak selalu ada. Kan begitu. Itu perbedaan sederhana dari sisi membedakan ini. Tapi ini karakter. Kamu orangnya siapa? Harus kutentukan sikap. Iya betul. Tapi saya tidak mau menentukan sikap. Karena di dalam hati saya tidak bekerja untuk personal. Tapi karir Anda bisa tidak jadi naik. Tidak apa-apa. Yang penting saya sudah membuktikan kinerja. Saya ingin bekerja itu tidak melihat berapa banyak uang yang saya bisa dapatkan, tapi seberapa banyak saya bisa bermanfaatkan untuk orang banyak. Bullshit itu. Enggak. Tidak semua orang akan itu tergantung persepsi Anda. Iya, bukan persepsi saya. Iya. Ini saya cuma mewakili. Anda mewakili dan Anda merepresentasikan semua orang. Tapi kembali ke prinsip diri masing-masing. Oh gitu ya. Oke. Kadang saya down. Kadang saya tidak bisa membedakan. Ya itu tadi. Saya tidak bisa membedakan mungkin Rijal Jamal dan kapasitasnya sebagai seorang kepala daerah. Iya. Tapi kembali ke prinsip diri dan kepercayaan dan keberanian ketika saya harus mengkonfirmasi, dan kepercayaan diri saya bahwa saya tidak melakukan itu dan saya harus tetap berkarya gitu. Selama ini dan terus terang secara manusiawi saya kadang down dengan model sistem seperti itu. Iya, kadang model suasana seperti itu. Iya, saya terus terang tolong ya bapak-bapak kepala daerah atau siapapun yang menjadi kepala jangan hanya daerah. Bapak dong, ada juga ibu. Iya, iya, karena 24 kabupaten kita punya satu orang. Iya. Oke, terima kasih Rijal Jamal, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa menjebak pada siang hari ini. Tadi kan kita di awal bicara gender, Pak. Anda harus sebut ibu, bupati juga. Dari 24 kabupaten kota dan semua kepala daerah, baik itu ibu dan juga bapak. Iya, termasuk di seluruh Indonesia. Termasuk di seluruh Indonesia. Tolonglah ketika Anda menjadi seorang pemimpin,
Anda boleh mendengar banyak sekali opini dan Anda juga bisa mendengar banyak sekali hal, tapi jangan menjadikan satu hal sebagai patokan untuk Anda menjustifikasi satu orang. Stigma. Ya. Jangan pernah membiarkan orang lain hidup dalam stigma hanya untuk membuat nama Anda melambung dan merebut satu, bukan merebut sih, terlalu kasar ya, untuk menduduki sebuah jabatan gitu. Tolong ya, semua kepala daerah, semua orang punya cara kerjanya masing-masing. Orang sukses itu karena membangun sebuah sistem. Apakah sistem yang dibangun baik atau tidak itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Jadi inti yang ingin saya katakan adalah tolonglah jangan melihat sesuatu hanya dalam satu angle saja. Lihatlah dari berbagai angle, kemudian putuskan angle yang mana yang baik. Seperti itu. Mana yang bekerja dan yang mana yang tidak. Itu saja. Itu saja. Itu. Karena begini Pute, kebanyakan saya melihat ya, mudah-mudahan saya salah. Saya berharap ini salah. Iya, iya. Ketika sudah menjadi kepala daerah, menjadi bupati, wali kota ataupun gubernur, ASN yang kira-kira ini kalau karakter pimpinan atau kepala daerah yang memang ya politisi banget. Ya kan? Dimana ini mereka ya dipolitisasi. Iya. Dilibatkan pada yang melekat pada partai, pada sistem. Mudah-mudahan saya salah. Tapi pernah enggak sih Rizal Jamal bertanya kepada salah satu saja kepala daerah, pernah enggak sih mereka berpikir hanya satu, hanya dari dirinya sendiri? Pasti mereka akan berpikir ini kata ini, kata ini, kata ini, kata ini. Tapi rangkumannya itu loh, apakah sudah betul atau tidak? Makanya harus benar-benar menjadi seorang kepala daerah itu tidak mudah loh. Berat ya? Berat banget, berat. Menjadi seorang tenaga sukarela pun itu berat. Apalagi menjadi seorang kepala daerah. Mas Sesa, aku orang Mas Mbah. Oh begitu ya. Yang kalau bagi kepala daerah, oke, tenaga sukarelawan berat ya karena persoalan itu tadi. Iya gitu. Begitu banyak kerjaan. Tapi feedback yang didapat tidak terlalu. Kita tidak mendapatkan pengakuan ketika kita tidak memperjelas warna. Kita tidak mendapatkan pengakuan ketika kita tidak memperjelas warna. Iya. Dan itu tidak setiap saat terjadi. Maksudnya warnanya bupati dan wakil bupati berbeda? Oh, tergantung. Warnanya wakil bupati dan bupati berbeda. Kenapa Anda mengatakan warna wakil bupati? Karena kalau secara politis mungkin mereka berbeda. Karena begini, sukarelawan ASN pimpinannya cuma 3 dalam aturan ya. Bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah itu berdasarkan aturan protokol. Jelas sekretaris daerah adalah ASN. Bupati, wakil bupati bukan jabatan politik. Okay. Berbicara soal warna itu politik. Berbeda. Ya. Tujuan mereka sama enggak sih? Kita jangan berbicara tentang mereka dari mana, tapi kita harus berbicara ketika mereka sudah terpilih, mereka itu harus memiliki visi yang mau tidak mau mereka harus berada di visi yang sama. Tidak lagi ada perbedaan warna, mau merah, mau putih. Mereka adalah merah putih. Tapi kan tidak selalunya itu terjadi. Ya, yang salah adalah dari pribadinya masing-masing kalau gitu. Berarti kalau begitu jangan mencalonkan kepala daerah sesama politisi. Calon kepala daerah politisi, calon wakil kepala daerah politisi, pasti gaduh. Iya kan? Aduh, tunggu, saya boleh keluar pipis dulu gak sih? Ini Anda betul-betul membuat saya berada di satu ruang sempit ini. Iya. Tapi tunggu. Kan begitu. Kenapa dia gaduh? Karena masing-masing warnanya dibela. Gitu. Mempunyai kepentingan masing-masing. Selalu siapa yang menjadi gaduh? Kan 2 indikatornya. 1, bupati yang ingin memonopoli semua. Tapi wakil bupati yang ingin juga seperti gaya bupati. Kan cuma itu masalah perkara. Tapi kenapa tidak seperti ini sih? Kenapa satu di belakang meja, yang satu di lapangan, kemudian berembuk dalam satu ruangan yang sama? Itu idealnya. Kita bicara. Tapi kenapa itu tidak terjadi kadangkala? Ya. Iya, kadangkala ya. Kadangkala ya. Kan banyak juga yang bagus. Iya, banyak yang bagus, termasuk daerahku tuh bagus. Iya. Kepemimpinan di daerah saya tuh bagus. Daerah Anda di mana? Oh, saya harus menyebutkan ya. Iya dong. Dari Mas Samba tentu. Kabupaten Luwu Utara. Dan itu bagus. Bupati saya bagus, wakil bupati saya bagus.
Tapi kemarin Tita Kamila nggak ngomong gitu. Oh, Tita Kamila kemarin nggak ngomong itu ya, tergantung dari persepsinya masing-masing lagi kan, kuncinya adalah di persepsi. Oke. Iya kan? Bener nggak sih? Benar. Iya. I see. Iya. Saya berbicara sebagai salah orang lain lagi. Tita bisa berbicara sebagai Tita. Iya. Saya berbicara sebagai seorang yang benar-benar berada di Luwu Utara untuk mengabdikan diri. Jadi saya tidak mau menerima hanya dalam satu satu statement saja. Tapi you sepakat dong semua apa yang disampaikan oleh Tita? Tita maaf ya, bukan berarti Anda menjadi kambing hitam ya. Ya kan? Sesama perempuan loh. Mungkin posisinya Tita waktu itu ya, mungkin dia sebagai salah seorang korban juga, karena memang Tita adalah seorang korban yang butuh sesuatu yang cepat gitu. Tapi kan kita tahu bersama logikanya seperti ini. Ada seorang pengemis. Jangan seorang pengemis lah, ada seorang yang butuh bantuan. Saya ingin membantu dalam kapasitas saya sebagai seorang pribadi yang punya uang. Mereka butuh 5.000, oh ini saya kasih 10.000 nih, saya juga ada kok gitu. Nah, beda posisinya kita ketika kita berada di birokrasi. Kita mau membantu, tapi kan banyak sekali aturannya. Kalau mau tanya kenapa banyak sekali aturannya, tanya nih kenapa Indonesia berdiri. Gitu. Tita tidak salah, tapi mungkin ada satu hal yang mungkin Tita, aduh mau sekali Kak cepat Kak, karena butuh kan kami juga butuh cepat ini bantuan. Tapi ya kembali lagi kita semua harus bersabar. Itu kembali ke diri sendiri masing-masing sih. Jadi kembali ke pertanyaan yang belum terjawab. Apa pertanyaan? Memang idealnya ketika kita menjadi seorang pegawai atau kita menjadi seorang bagian daripada lingkup pemerintah daerah, ya, mau dia sukarelawan, mau dia PNS atau ASN, ya sebaiknya memang bupati dan wakil bupati itu bukan dari kalangan politisi dua-duanya. Karena kasihan ASN yang dipimpinnya. Anda harus ditanya, Anda orangnya siapa? Ini kalau saya menjawab, warnanya siapa? Ini kalau saya menjawab ini akan marah lagi nih tim yang satu ini, karena masing-masing enggak juga. Kalau dia mau marah enggak ada masalah sih. Iya, benar. Orang mau marah. Tapi Luwu Utara itu tidak ada yang warnanya sama loh. Ya mungkin sesama politisi, tapi dia ada backgroundnya juga. Iya. Tapi kan saya tidak bicara hanya Luwu Utara. Oh iya. Okay. Kita bicara. Ya kan kita mengambil contoh, Pak. Kita ngambil contoh. Kita ngambil contoh. Kan seperti itu. Beberapa daerah yang saya lihat seperti itu. Kita ngambil contoh Makassar pun seperti itu kan. Makassar juga. Ya, dasar. Iya, Makanya penting bagi kemudian teman-teman kita, adik-adik kita yang akan terjun ke dalam dunia pemerintahan, itu kan mereka sebenarnya poinnya adalah jiwa pelayan. Melayani, benar. Pemerintah hadir untuk melayani. Hadir untuk melayani. Nah, sekarang ketika kemudian contoh kasus yang disampaikan oleh oleh Putih tadi, itu kan ya mau tidak mau yang harus dilayani dulu pimpinan. Iya kan? Ya. Kenapa tidak bertanya seperti ini? Putih, kamu sudah layani berapa orang? Kenapa yang ditanya kamu orangnya siapa? Iya itu juga sih. Iya kan? Iya itu juga. Kenapa orang itu bertanya begitu? Nah itulah yang saya mau cari jawabannya sekarang. Kalau seperti itu terus yang terjadi, Putih, maka saya yakin dan percaya berapa kali pun pilkada, berapa kali pun banyaknya lembar visi misi, nonsense. Berarti Anda tidak percaya dengan pilkada dong? Bukan saya tidak percaya sama pilkada. Saya tidak percaya begini. Saya kurang begitu yakin. Anda pemilih bukan sih? Saya pemilih dong. Iya. Saya tidak pernah golput. Alhamdulillah. Saya tidak pernah golput. Alhamdulillah. Makanya saya tidak bisa netral, tapi saya independen. Iya juga sih. Sorry kalau Rizal netral. Sorry Chase. Saya tidak bisa netral. Saya harus berpihak. Tapi satu yang perlu saya sampaikan, saya punya prinsip, saya independen. You tidak boleh atur-atur saya. Kebebasan itu penting ya. Luber. Iya. Langsung umum, bebas dan rahasia. Ya kan begitu. Kalaupun besok ayo memilih untuk Indonesia. Ini kita sebenarnya membantu KPU ini. Iya betul. Supaya 9 Desember partisipasi masyarakat tinggi. Jangan lupa untuk menggunakan podcast ini sebagai media. Physical distancing, Pak. Oh iya. Hand sanitizer. Kan gitu Putih. Iya. Ya kan gitu. Kita ini harus independen sebenarnya. Betul. Sama lah dengan misalnya ASN. Saya minta ASN, ya oke lah kalau Anda memilih. Nah. Anda memang saya tidak bisa netral. Tapi
Tapi Anda harus independennya pada pengabdian pada negara. Dan Anda harus memposisikan diri. Iya. Jangan terlalu main cantik lah. Kalau Anda bilang main cantik, ya Putri Itani, itu artinya berarti bisa dong. Yang penting tidak ketahuan. Ya, kan tadi Anda bilang, ya netral itu perlu. Netral, saya harus berpihak. Iya. Kita harus berpihak, tapi kita harus independen. Benar gak sih? Benar. Iya, makanya. Tapi Anda sebut main cantik. Ya, main cantik lah. Main cantik itu adalah Main cantik lah untuk kepentingan orang banyak, untuk khalayak ramai. Oh, gitu ya? Gitu maksud saya. Oke. Anda jangan membuat saya berapi-api ya. Kalau begitu, kapan Anda mengundurkan diri? Wah, apakah Anda sudah siap untuk menampung Anda di podcast Anda? Ini kan gini, you jauh-jauh dari Masamba Iya. ke Makassar, tentu dengan berbagai agenda. Ya, Dan salah satunya adalah bagaimana agar adik-adik itu kembali ceria gitu. Iya betul. Iya. Saya menangkap Instastory, saya tahu informasinya. Ada ngobrol, soalnya kita kan pernah satu tim nih. Saya sama Putih ini pernah satu Iya tim. benar, kita pernah satu di tim ya. TV swasta Iya, lokal di Makassar. Dan saya juga sudah beberapa kali meminta Kakak Rizal untuk meminta bantuannya ya untuk keperluan sekolah. Betul. Iya. Putih dulu di apa berprofesi sebagai apa sih? Reporter, Ya, kameramen. Jadi 7 tahun itu saya awalnya adalah reporter lapangan. Kemudian di jurnalis itu kan kita biasanya di pos-pos tuh. Kamu di pos politik, kita di pos kriminal atau Segmen-segmen mobile. ya? Segmen ya. Jadi, nah waktu itu saya sempat satu tahun itu di DPRD Kota Makassar. Kemudian juga di Pemprov juga sudah pernah. Di KPI itu paling lama di Pilgub 2013 waktu itu dengan 3 kandidat. Dan dari situ saya semakin berproses dan mendapatkan bertemu dengan orang banyak, dan itu saya sangat suka sekali Kakak. Terus kenapa dari jurnalis media TV langsung Anda ke pemerintah? Ya, Apakah itu yang disebut juga dengan main cantik? Oh tidak, itu cari aman saja supaya saya tidak sakit di rumah ketika saya harus diam saja gitu. Karena kan saya pulang ke Luwu Utara itu adalah tuntutan dari pribadi, tuntutan orang tua, keluarga. Anda suka keluar rumah? Saya suka keluar rumah, makanya kasihan suami saya kan. Suami tak Anda pernah larang ki ini? Karena waktu itu suami saya sama profesi dengan saya Kak, sama. Nah dia kameramen, tak bagaimana ceritanya? Karena kalau saya jadi suamimu ini, saya larang aku keluar rumah. Kenapa sih? Kenapa Anda harus melarang wanita untuk berkarir? Saya tanya Ki. Sabar. Tadi rapid testnya jawab apa sih? Ini anak wanita karir atau wanita setia? Ya wanita karir lah. Wanita setia enggak penting. Penting. Tapi tentu Lebih penting karir. Iya enggak juga. Maksudnya? Tapi kalau Anda harus suruh saya memilih dengan rapid test yang harus cepat, ya saya harus memilih salah satu kan. Iya. Nanti kalau saya pilih 2, pasti kita tanyakan lagi harus 1. Jadi mau tidak mau ya menggugurkan kewajiban. Saya harus menjawab 1 ya, jadi saya harus jawab wanita karir. Berarti ya Tapi belum tentu saya mengatakan bahwa wanita setia itu tidak penting. Itu penting. Pantasan setelah saya rapid test hasilnya adalah Anda reaktif. Dan beginilah hasilnya. Dan saya memang harus dikarantina karena suasana ini memang sudah sangat-sangat panas sekali. Makassar panas ya? Iya. Panas. Iya panas. Karena gini. Dia sepertinya masih mencari sesuatu hal itu. Iya dong, harus dong. Iya, Biar iya. kemudian kita bisa kasih sesuatu ke teman-teman. Betul. Karena gini Bot. Contoh saya, kenapa saya tidak mau menjadi abdi negara? Kenapa? ASN tidak mau terlibat di sana terlalu dalam karena sederhana. Kenapa Kak? Saya melihat itu tadi yang seperti yang Putih sampaikan, kondisi di dalam itu belum tersterilisasi dengan baik. Nah sekarang sekarang saya bertanya, bagaimana caranya saya harus berdiri? Di mana saya harus berdiri? Kan datang Kak ini kodong untuk sekaligus minta jawaban yang baik. Itu sebagai dari seorang senior. Anda harus mencari teman yang sevisi dengan. Jadi menurut Anda teman-teman saya di sana tidak sevisi? Biar Anda kuat kan? Berarti teman-teman saya sekarang tidak membuat saya kuat? Kenapa sih kau yang tanya kayak ini? Ya biar bisa aja duduk di situ. Kenapa kau tanya Kak? Ya saya harus tanya kau ini. Ya Kak. Ngobrol. Nah karena gini. Boleh ngasih minum dulu? Boleh. Silakan.
Itu artinya kode. Iya, kode. Kode buat teman-teman Ya, yang mau, biar ada lah di sini Iya. tulisan gimana kan gitu ya kan. Ya, yang sponsor boleh. Nah, masalahnya ini diangkat gelas Pak. Ya habis Pak Boy. Maksudku saya begini aja. Nggak usah tumpah begini, betul-betul tidak ada isinya. Gitu Nanti ya. orang kira itu hanya properti. Nah, kadang kita harus menyentil dengan cara yang keras, kadang juga kita harus menyentil dengan cara yang lembut gitu. Oh, gitu Disesuaikan porsinya. Oh gitu ya. Tadi memang harus keras ya. Iya, harus keras. Pute, tadi itu kan begini. Contoh saya, kalau saya berada pada posisinya Pute, saya akan kemudian mencari rekan atau teman yang kira-kira satu frekuensi lah. Kalaupun dia tidak, paling tidak memiliki keresahan yang sama, kalaupun dia belum punya visi. Kenapa? Karena itu akan bisa menyebarkan virus-virus kebaikan kepada yang lain. Iya, betul Kak. Dan itu akan menolong pimpinan kita juga Kak. Nah, itu maksud saya. Iya. Jadi ini kita ngobrol ini, saya dengan Putih ngobrol ini, sebenarnya tujuannya larinya kepada pimpinan kami. Iya. Tolong pimpinan kami, jaga kami, maka kami akan menjaga Anda. Oke. Kan begitu. Itu kayak tagline siapa gitu? Jaga kami akan menjaga Anda. Itu Saya kurang tahu Iya. tagline, dan kalaupun ada yang punya dan itu tidak dibayar ya. itu tidak di endorse ya. Tapi tolong kalau sudah dengar tolong endorse kami. Kan gitu tadi masalahnya kemudian. Iya. Karena selama ini perlu memang ASN juga untuk terlibat politik. Iya. Tidak boleh buta politik dan tahu positioningnya. Syukur-syukurlah kalau incumbent. Oke. Maksudnya paketan bupati dan wakil bupati kembali maju. Betul Kak. Itu paling enak pasti ASN-nya. Tapi kalau sudah berpisah Akan dan sulit. ASN tidak bisa menunjukkan seleranya. Setahu saya like saja postingan Iya. pada Cakada ini, Iya, betul. calon kepala daerah ini, pilkada, Itu akan itu ada sanksinya ya. ada sanksinya. Like, komen, apalagi memposting yang bukan jagoan pemerintah atau bukan incumbent. Pokoknya intinya Apakah? di Cakada ini tinggal mati saja yang betul Kak. Karena bernafas pun kita susah. Kita bernafas pun itu salah. Tinggal mati saja yang benar. Jadi kalau mungkin benar semua mati bagi saya. Maka itulah kebenaran yang Iya, hakiki. Betul. Ya itulah kembali kita harus mengingat Allah. Masya Allah. Ada semua mini podcast sekali ini. Ini gado-gado ya. Ya gado-gado. Tapi memang kita sudah sepakat sama Put, kita ngobrolnya kan, kita memiliki keresahan yang Iya. sama. You ada di dalam, sedang saya ada di Di luar. luar dengan posisi mungkin keresahan yang sama. Keresahan yang sama. Saya kan memang orientednya government, politik, and education. Iya. Saya orientednya ke situ. Betul. Saya lebih suka pemerintahan, saya suka politik, saya suka pendidikan, karena menurut saya ketiga-tiganya ini adalah berbasis layanan. Kalau saya sukanya memang komunikasi Kak, karena komunikasi itu penting. Yang menjahit tiga-tiganya ini komunikasi. Ya kan kita dua-dua anak Yo, komunikasi. saya punya beda baik public speaking. Tadi saya tidak pakai baju. Tapi ngomong-ngomong baju kita enggak janjian ya. Ini sumpah Kenapa kita harus nggak garis-garis? janjian. Dan ini tidak merepresentasikan partai tertentu Iya, ya. betul, Bukan betul. kita bicara warna ya. Iya, kita tidak berbicara warna. Karena pelangi menjadi indah karena Berbeda. berbeda. Anda ceria sekali. Saya ini ceria supaya awet muda gitu. Gitu. Seperti Kakak Rijal Jamal. Berarti ternyata usia Anda sudah tua berarti. Iya, saya sudah sangat. Bapak juga Pak. Yo, Jangan iya. ngomongin usia. Usia Iya, itu tidak menjadi patokan betul. untuk menjadi seorang matang. Makanya saya sudah pakai kacamata, Pak. Oh, saya kira itu gaya-gayaan, maksudnya di endorse. Nah, kalau begitu Bote, maka kemudian apa yang harus dilakukan oleh seorang kepala daerah ke depan, apalagi menanti momen pilkada ini, baik itu mungkin yang terdekat maupun nanti ke depannya, yang paling karena begini, setiap momen pilkada itu hadir, maka warga atau masyarakat itu terbelah. Oke. Konfliknya luar biasa. Akhirnya apa? Masyarakat akan menunggu momen setiap 5 tahun sekali. Iya, betul Kak. Baik itu pilkada, pilpres, dan Pilgub. pilgub, Iya. pemilu. Orang harus menunggu itu. Bahkan momen-momen itu menjadi profesi. Tim sukses, Betul. pengatur proyek anak-anak kah? Kita hidup Pembagian di zaman, jatah. kita hidup di zaman dan di tempat di mana orang dengan karakter yang berbeda-beda. Intinya adalah bagaimana kita berusaha untuk naik ke level yang paling atas tanpa berusaha menjatuhkan orang lain di sekeliling kita. Itu aja sih. Itu sih poinnya. Itu sih poinnya. Dan bagaimana kita berada di satu tempat itu tidak menjustifikasi orang lain, tidak dan tetap memporsikan diri kita masing-masing. Ada tuh satu ya kita harus membalas dia dengan karya gitu. Oh, Tadi yang seperti Anda bilang, itu ilmu yang saya dapat dari Anda hari ini juga ya. saya juga banyak dapat ilmu dari Putih ini. Dan kalau kita berbicara tentang porsi Kak,
semua hal yang kita lakukan, baik itu kita sebagai ASN, sebagai wira swasta, kita harus memporsikan diri kita, dan kita harus mampu beradaptasi di setiap tempat. Apalagi bagi kita semua, kayak kita atau Kak Jamal, kayak kita Kak Rijal, saya juga yang notabene adalah orang komunikasi, di mana kita belajar yang namanya public relation, di mana kita juga bertemu dengan orang yang banyak dengan karakter yang berbeda. Jadi kita harus berusaha bagaimana kita menggambarkan visi kita dengan cara yang berbeda tapi bisa ditangkap dengan baik. Itu. Saya baru saja mendengar seorang motivator baru-baru menjelaskan ini. Yang awalnya tadi mencang-mencang, tiba-tiba Anda sebijak ini. Apa yang merasukimu? Entah apa yang mungkin momen menjadi satu orang bersikap bijak gitu. Oke, Putih, last but not least. Yes. Cerita teman-teman saya honorer, mereka itu dihabisi. Mungkin kasar sekali ya, tapi itu yang terlintas di kepala saya oleh yang pegawai negeri. Mereka yang dapat gaji banyak, honorer yang kiri kanan banting tulang, lembur ini kalau atau saya jawab ini Kak ya, mudah-mudahan tidak menjadi bahan untuk kita mencaci maki. Tidak. Kita mau mencari fakta dan solusinya gimana baiknya. Oke. Dan mudah-mudahan Anda kan sukarelawan, masih sukarelawan. Ya. Dan itu ya kadang-kala itu terbukti sih Kak. Gitu. Tapi saya tidak menganggap bahwa PNS itu salah. Mungkin ya itu tadi bagaimana kita mengkolapskan gitu. Kalau PNS mungkin kan lebih mengerti aturan karena mereka ya lebih senior gitu. Nah, bagaimana itu? Kita tenaga sukarela sebagai orang yang coba kau kesana Dek, kita di sini menunggu di meja, nanti kau laporkan ke kita, terus kita diskusi yuk gitu. Bagus ini diapakan. Nah itulah idealnya menurut saya. Itu idealnya. Yang terjadi kadang-kala memang antara honorer dan PNS. Iya, memang porsinya lebih besar ke honorer, ke tenaga sukarela. Ya mungkin karena mereka juga, kalau saya mengambil selalu positive thinking ya. Kak, mungkin tahu suruh Kak toh, mungkin atau kita mungkin tenaga honorer itu disuruh karena mereka harus mengerjakan banyak hal. Bekerja di pemerintah itu tidak bekerja untuk satu hal saja loh. Banyak sekali. Bagaimana kalau kita minta bantuan tenaga honorer. Tapi ya itu lagi kembali, mungkin orang pikirnya beberapa dari mereka, terlalu dibantai kok. Mereka duduk enak-enak. Kau kira duduk di belakang meja itu enak? Gitu. Dibantai. Berarti bahasa saya masih lembut dan dihabisi. Ini dibantai. Ya itu menurut beberapa segelintir orang ya, oknum. Tapi mereka yang berkata seperti itu, kalau saya mengambil positive thinkingnya ya, kalau mereka berkata seperti itu, tenaga honorer dibantai atau dihabisi oleh PNS, kok nggak tahu bagaimana susahnya juga orang berpikir di belakang meja. Contoh mau saja, karya itu hal yang paling mahal yang tidak bisa dibeli dengan apapun, itu adalah otak. Idenya sama kayak Kak Rijal Jamal. Berapapun orang yang datang ke kita, mau dia jiplak seperti apa, tidak akan bisa. Jadi kalau misalnya mereka butuh sesuatu, panggillah Rijal Jamal. Gitu. Dan saya sebagai honorer. Ya biar kita kolaps gitu maksudnya. Jadi intinya bagaimana kita bekerja itu dalam lingkaran dengan porsinya masing-masing, tapi menimbulkan hal yang besar gitu. Tapi yang muncul kadang begini juga, honorer itu jauh lebih punya skill dibanding ASN. Itu karena mungkin mereka tidak mau belajar gitu. Siapa yang tidak mau belajar? Mungkin beberapa dari mereka yang tidak mau belajar. Mungkin ya. Siapa yang tidak mau belajar? Ya, saya harus bilang ASN enggak? Karena nanti ASN seluruh Indonesia marah. Enggak, kan ini kan tidak menyebut nama dan tidak menyebut daerah. Oh iya. Ya, tidak mau belajar. Pada kenyataan iya. Kenapa tidak mau belajar? Karena posisinya sudah enak. Kak, ASN itu enak loh. Terima gaji setiap bulan, TPP setiap bulan. Tapi harus juga kita pikir, bebannya mereka itu berat. Mereka mau ke kanan, mau ke kiri itu mereka harus terikat dengan aturan. Gitu. Kenapa sih pemerintah harus butuh honorer lagi? Nah sudah ada PNS-nya. Hah? Karena PNS-nya Ya tidak kembali lagi karena pemerintah itu tidak mengurusi 1, 2, 3, 4 dan ribuan masalah, tapi puluhan ribu masalah Kak, dengan karakter ratusan ribu masyarakat yang ada di dalam satu daerah. Terus kenapa pemerintah tidak merekrut banyak PNS? Kalau ya, banyak masalah. Tanya itu negara, anggarannya cukup enggak? Itu intinya adalah di uang, di waktu, dan di momen.
ada keuang. ada ke uang. Pasakir ada. Tapi di Pasakir Kak Rijal yang bicara. Tak tunggu di Masamba Kak. Masih ada. Kak Sakir masa tunggu di Masamba, masih ada tahu poskonya di sana. Betul. Luar biasa nih Kak Sakir, sabar. Siap. Meskipun saya jarang berinteraksi dulu waktu sama dia, tapi saya tahu dia orang yang baik. Semua narasumber yang hadir di meja ini adalah orang-orang yang baik menurut saya. Termasuk Anda dong. Iya, saya harus memuji diri saya sendiri. Kalau saya tidak memuji diri saya sendiri, siapa yang akan memuji saya? Belum tentu Anda juga mau memuji saya kan? Betul. Saya dapat banyak insight baru dari Pute. Dan saya juga selalu mendapatkan hal baru dari Kakak Rijal. Dia bilang Kak Rere, kalau orang pintar sama orang pintar ketemu, baku puji-puji. Kak Rere bilang gitu. Karena tidak mau ria. Dia bilang Kak Rere lebih bagus itu orang pintar ketemu sama orang yang punya uang, pasti jadi karya. Berarti kita percaya dengan semua orang. Kalau saya, Ya. bagaimana orang pintar ketemu dengan orang yang mau belajar? Oh, bukan orang pintar ketemu orang pintar. Nanti ketemunya sama orang yang punya uang lagi. Oh gitu. Jadi kita tinggal eksekusi. Iya. Oke, baik, terima kasih banyak Putu. Luar biasa pembicaraan kita, pembahasan kita. Ya, saya kira memang jelas nih. Iya. Sudah jelas seperti apa yang kemudian harus kita melihat, terutama teman-teman kita yang kerja di pemerintahan. Iya, kita ada berapa pilkada sih Kak di Sulsel ini? 12. 12 pilkada ini tolong jangan dibuat menjadi salah satu media untuk berperang. Jangan dong. Justru harus berpesta, pesta gagasan. Pesta gagasan, Ide, betul. ide. Ya, mungkin kita bisa berbeda pilihan, tapi bagaimana pilihan itu nanti akan menyatukan. Betul. Gitu. Saya selalu tertarik itu kalau debat kandidat. Iya, Karena saya pada dasarnya disitulah karakter Anda diuji. Betul. Bagaimana Anda menjual ide, karena hidup menurut Helby Yahya adalah menjual ide. Ide, betul sekali. Dan ide itu perlu dikomunikasikan, maka libatkan orang-orang komunikasi Komunikasi, di dalamnya. seperti kita berdua. Yo, oke. Thank you. Time is over. Time is over.